Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Tentunya nikmat yang paling besar yang Allah SWT berikan kepada kita adalah nikmat hidayah kepada Islam. Islam yang dikatakan oleh Allah SWT, Inna ad-dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Islam yang dikatakan oleh Allah SWT, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Para ummahat yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada di dalam Al-Quran sebuah doa yang sering dibaca oleh setiap muslim dan juga muslimah. Kalau dia adalah seorang muslim, pasti di dalam sehari semalam dia membaca doa ini. Bahkan kalau sampai dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, dalam keadaan tidak ada udzur, dia tidak membaca doa ini, berarti dia berdosa. Berarti dia meninggalkan sesuatu yang hukumnya adalah harus, bahkan wajib. Baik, siapa kira-kira yang bisa menjawab apakah doa tersebut? Nah, mau lanjut nggak ini kajiannya? Lanjut, baik. Harus jawab dulu nih. Banyak doanya, makanya itu. Ini doa yang paling penting. Kalau enggak sah sholatnya. Apa? Barakallahu fiik. Siapa yang jawab itu? Iya. Doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tiap hari ibu-ibu sekalian, masing-masing dari kita pasti membaca doa ini. Bahkan Allah SWT jadikan doa tersebut, dan ini menunjukkan tentang keutamaan doa ini. Allah masukkan doa tadi di dalam sebuah surat, dan surat tersebut yaitu surat Al-Fatihah dijadikan oleh Allah SWT sebagai salah satu di antara rukun sholat. Artinya rukun, sesuatu yang harus dilakukan di dalam sholat. Kalau sampai ditinggalkan, baik sengaja atau tidak sengaja, maka sholat tersebut tidak sah. Nabi SAW berkata, la salata
liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga seorang muslim dan muslimah yang taat, yang menjaga salatnya, pasti dia membaca doa ini. Kita tahu bahwasanya doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT banyak sekali, ratusan, bahkan ribuan, bahkan mungkin jutaan. Tapi Allah Rabbul Alamin memilih doa ini di sekian banyak doa. Memilih doa ini di antara sekian banyak doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Maka tentunya sekali lagi ini menunjukkan tentang kedudukan doa ini, dan bahwasanya ini bukan sembarang doa. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam sebuah ucapannya beliau mengatakan, walihada kana anfa'ud du'ai wa a'zamuhu wa ahkamuhu doa Al-Fatihah. Beliau mengatakan, oleh karena itu doa yang paling bermanfaat, doa yang paling agung, doa yang paling kuat adalah doa yang tercantum di dalam surat Al-Fatihah. Oleh karena itu kita ingin menggali lebih dalam tentang makna doa ini, karena doa di antara syarat dikabulkan oleh Allah SWT apabila doa tersebut berasal dari hati, bukan berasal dari kelalaian. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengabarkan, Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin laghin lahin. Sesungguhnya Allah SWT tidak menerima sebuah doa yang berasal dari hati yang lalai, hatinya sibuk memikirkan sesuatu, memikirkan dunianya, memikirkan aktivitasnya, kemudian dia berdoa kepada Allah hanya dengan lisannya saja, tidak memahami maknanya, tidak menghadirkan makna dari doa tersebut. Maka doa yang seperti ini tidak diterima oleh Allah SWT, meskipun tiap hari dia meminta. Kita misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, seandainya kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, datang anak kita meminta sesuatu dan dia meminta dalam keadaan nyambi, main HP, kemudian sambil gini, Pak, aku minta seperti ini, atau Bu, tolong saya dibelikan ini dan ini, sambil dia main HP ini. Kira-kira bagaimana sikap kita? Ya, kita tentunya akan mempertimbangkan banyak hal. Ini tidak sungguh-sungguh dalam meminta. Itu antara kita dengan anak kita. Lalu bagaimana dengan seandainya kita datang ke pimpinan perusahaan, mau cuti misalnya, antum sudah berada di depannya, minta ingin cuti ke Indonesia 3 minggu, 1 bulan, sambil antum main HP, atau sambil antum nengok kiri nengok kanan,
Kira-kira diapain? Langsung di out, go out, suruh keluar. Kenapa demikian? Karena bukan adabnya seperti itu. Kalau meminta ya sungguh-sungguh, konsen, memahami apa yang kita ucapkan. Walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang lebih tinggi. Kalau kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus, maka kita berusaha untuk memahami apa yang kita ucapkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lanjutan dari ucapan beliau tadi, fa innahu idza hadahu hadha as-sirata a'anahu ala ta'atihi wa tarki ma'siyatihi falam yusibhu syarrun la fid dunya wala fil akhirah. Ini adalah doa yang paling penting, doa yang paling bermanfaat. Kenapa demikian? Karena apabila Allah SWT mengabulkan doa tersebut, diberikan hidayah kepada jalan yang lurus ini, maka Allah SWT akan menolong dia untuk melakukan ketaatan kepadanya. Kalau sudah dia mendapatkan jalan yang lurus, maka Allah SWT akan memudahkan dia, menolong dia untuk melakukan ketaatan kepadanya, dan menolong dia untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka dia tidak akan ditimpa kejelekan baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Ini tentunya cita-cita kita semua. Tidak ditimpa kejelekan, keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Maknanya bukan berarti kemudian dia tidak terkena musibah. Tidak ditimpa kejelekan, seandainya dia ditimpa musibah, maka dia bisa melewati musibah tersebut dengan baik. Musibah tersebut membawa kebaikan bagi dirinya, menjadikan dia semakin dekat dengan Allah dan seterusnya. Assalamualaikum. Ini adalah doa yang agung, yang sepantasnya seorang muslim dan juga muslimah memahami maknanya. Kira-kira kalau dihitung semenjak kita belajar Al-Fatihah dari orang tua kita, dari guru kita, berapa kali kita sudah membaca ihdinas siratal mustaqim? Ada yang bisa ngitung? Puluhan ribu kali, atau bahkan ratusan ribu kali. Apakah kita sudah memahami maknanya? Sudah. Berarti kita selesai sampai di sini. Dan tahu maknanya sampai di sini berarti kajiannya. Baik. Tentunya sangat malu sekali kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, sudah puluhan ribu kali, ratusan ribu kali kita mengatakan doa ini, sementara kita tidak memahami makna dari doa ini. Padahal ini adalah syarat di antara sebab doa kita dikabulkan oleh Allah SWT, yaitu kita memahami maknanya. Apakah makna dari ihdinas siratal mustaqim? Ihdi artinya adalah tunjukkanlah. Ihdina, tunjukilah kami. Yaitu ya Allah, tunjukilah kami ya Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kata ihdina, tunjukilah kami, disebutkan oleh para ulama, ini memiliki dua makna. Itu sebelumnya, ihdina, tunjukkanlah
maknanya adalah yang pertama, nampakkanlah untuk kami jalan tersebut. Kalau jalan tersebut belum terlihat bagi kami, maka jadikanlah jalan tersebut nampak, terlihat dengan jelas oleh kami di depan kami. Karena terkadang seseorang sama sekali dia tidak melihat, tidak tahu mana jalan Allah. Dia hidup di dunia ini bertahun-tahun, sementara tidak terlihat baginya mana yang dimaksud dengan jalan Allah. Sehingga dia pun hidup dalam keadaan tidak tahu arah, tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana jalan yang menyampaikan kepada Allah dan mana jalan yang sesat. Makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami Allah jalan yang lurus, yaitu nampakkanlah. Tampakkan jalan tersebut. Kalau sekarang saya tidak melihatnya, sekarang saya tidak mengetahuinya, sekarang masih samar bagi saya jalan tersebut, maka tampakkanlah dan jelaskanlah jalan tersebut di hadapan saya. Ini makna yang pertama, meminta kepada Allah SWT supaya dinampakkan jalan tersebut dengan jelas di hadapannya. Kemudian yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Maknanya adalah setelah jalan tersebut nampak di depan saya, terlihat dengan jelas di depan saya, mudahkanlah saya untuk menempuh, menjalani jalan tersebut. Jadi bukan hanya diperlihatkan jalan tersebut dengan jelas di depan mata kita, tapi makna hidayah kepada jalan yang lurus dimudahkan bagi kita untuk melangkah, dimudahkan bagi kita untuk menempuh jalan tersebut. Berarti di sana ada dua makna. Makna yang pertama, meminta kepada Allah, ya Allah nampakkan jalan tersebut. Dan kalau sudah nampak, meminta kemudahan oleh Allah SWT, dari Allah SWT supaya dimudahkan untuk menempuh jalan tersebut. Berarti di sana ada ilmu terhadap jalan tersebut, dan yang kedua ada amalan terhadap jalan tersebut. Mengetahui apa itu jalan yang lurus, kemudian yang kedua adalah mengamalkan, menempuh jalan tersebut. Barulah seseorang dinamakan mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Kalau hanya sekedar tahu saja, oh itu jalan menuju ke Paris misalnya, tapi kita tidak mau menempuhnya, justru kita malah mencari jalan menuju Jerman. Sampai atau tidak? Tidak. Karena hanya sekedar pengetahuan saja. Ya enggak Pak Robi? Iya. Kalau antum tahu di situ ada jalan ke Paris, antum cari jalan ke Jerman, sampai Paris atau tidak? Enggak sampai. Sama. Kalau kita hanya mengetahui saja jalan yang lurus, sementara kita tidak mengamalkan jalan tersebut, berarti kita belum berada di atas jalan yang lurus, belum berada di atas as-siratal mustaqim. Oleh karena itu, di dalam ayat setelahnya
Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Jalan siapakah itu? Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Di sana ada orang-orang sebelum kita yang mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah menempuh jalan tadi. Para nabi, siddiqin, para syuhada, orang-orang yang saleh. Mereka sudah mendahului kita dalam menempuh jalan tersebut. Dan mereka adalah orang yang Allah SWT berikan nikmat. Bukan yang dimaksud dengan nikmat di sini nikmat dunia. Karena dunia Allah SWT berikan kepada siapa saja, yang di atas jalan yang lurus maupun yang selain di atas jalan yang lurus. Allah berikan dunia ini kepada siapa saja. Bahkan terkadang orang kafir pun, orang kafir diberikan lebih daripada orang Islam. Ini bukan sesuatu yang membedakan antara seorang yang beriman dengan selain orang yang beriman. Yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah nikmat agama. Yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah nikmat ilmu dan juga amal. Kemudian Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang Kau murkai ya Allah, dan bukan jalan orang yang sesat. Bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Nabi SAW telah menafsirkan ayat ini, mengatakan al-maghdubu alaihim al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dhullal. Yang dimurkai di sini adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat di sini adalah orang-orang Nasrani. Itu tafsir dari Nabi Muhammad SAW. Bahasanya orang yang dimurkai maksudnya adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat di sini adalah orang-orang Nasrani. Para ulama menjelaskan mengapa orang-orang Yahudi disifati dengan orang-orang yang dimurkai, dan mengapa orang-orang Nasrani disifati sebagai orang-orang yang sesat. Mereka mengatakan orang-orang Yahudi dinamakan orang-orang yang dimurkai karena mereka tidak, atau mereka mengilmui kebenaran tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus. Dari mana? Dari kitab yang mereka miliki. Dan nabi-nabi mereka mengabarkan tentang sifat Nabi yang terakhir. Bahkan disebutkan di mana Nabi tersebut akan keluar. Ciri-cirinya adalah daerah yang di situ banyak kurmanya, sehingga mereka pun berbondong-bondong menuju ke Jazirah Arab. Ada yang ke Madinah, ada yang ke Khaybar, berharap kalau Nabi tersebut berasal dari keturunan dia. Dan di antara mereka ada yang melihat langsung tanda kenabian yang ada di punggung Rasulullah SAW. Dan mereka sangat mengenal tanda kenabian tersebut. Kita tahu bahwasanya banyak para nabi yang diutus dari Bani Israel, dan masing-masing mereka memiliki tanda kenabian tersebut. Sehingga ketika mereka melihat tanda kenabian tersebut ada di punggung Rasulullah SAW, maka mereka tahu bahwa ini adalah nabi yang hak. Inilah nabi yang dikabarkan di dalam kitab mereka, yang dikabarkan oleh nabi-nabi mereka.
Tapi apa yang terjadi? Ilmu yang mereka miliki tidak menjadikan kemudian mereka beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Ketika datang kepada mereka sesuatu yang mereka tahu, yang mereka kenal, mereka pun kufur, mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kita masing-masing tahu anak-anak kita, sifatnya, lahir di mana, karakternya, kesukaannya apa, penyakitnya apa. Kita tahu tentang anak-anak kita. Orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi ternyata mereka dan sebagian besar mereka tidak beriman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berhak untuk mendapatkan kemarahan dari Allah SWT. Maka di dalam doa ini kita berlindung kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Kita tidak mau mengikuti jalan orang-orang Yahudi, di mana mereka berilmu, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Belajar, mendengar, membaca, tapi hanya sekedar belajar saja. Sudah tahu itu adalah sesuatu yang wajib, tapi dengan mudah dia tinggalkan kewajiban tersebut. Sudah tahu itu adalah sesuatu yang diharamkan, tapi dengan mudah dia melanggar sesuatu yang diharamkan tersebut. Ilmu hanya sekedar ilmu, tidak dia praktekkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Kita berlepas diri dari cara orang-orang Yahudi. Ilmu tanpa amal. Maka doa kita ihdinas siratal mustaqim, meminta kepada Allah jalan yang lurus dan berlindung dari jalannya orang-orang Yahudi. Walad dhalin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, orang Nasrani. Bagaimana sifat mereka? Kebalikan dari orang Yahudi. Mereka semangat dalam beramal, akan tetapi tidak berdasarkan ilmu. Sehingga apa? Mungkin kita dapatkan di antara mereka ada yang banyak memberi, menyantuni, dan mereka melakukan ibadah-ibadah di tempat-tempat ibadah mereka. Tapi semuanya itu tidak berdasarkan ilmu. Tidak ada di dalam kitab mereka ajaran bahwasanya beribadahnya adalah dengan cara demikian dan demikian. Mereka membuat sendiri tata cara ibadah tersebut. Bahkan di dalam agama mereka ada yang dinamakan dengan rahbaniyah. Itu seseorang supaya dia lebih banyak beribadah kepada Allah, maka dia meninggalkan pernikahan, baik laki-laki maupun wanita. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya baik, untuk lebih fokus dalam beribadah kepada Allah. Menganggap bahwasanya pernikahan ini menyibukkan mereka dari zikir kepada Allah SWT. Mewajibkan atas diri, mengharamkan atas dirinya sendiri sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tidak ada di dalam ajaran mereka syariat seperti ini.
Ini adalah sesuatu yang ibtada'uha, sesuatu yang mereka ada-adakan sendiri. Ini kebalikan dari Yahudi. Orang Nasara memiliki semangat untuk beribadah, tetapi tidak berdasarkan ilmu. Maka kita pun juga berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari sifat orang-orang Nasara yang mereka memiliki semangat untuk beramal, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, akan tapi tidak berdasarkan dalil. Waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Subhanallah, Allah SWT mensyariatkan setelahnya, diwajibkan kita baik imam maupun makmum untuk mengatakan amin, yang artinya adalah ya Allah kabulkanlah. Berarti dikuatkan. Sebelumnya dia mengatakan ihdina, tunjukilah kami ya Allah. Kemudian dikuatkan di akhir dengan mengatakan amin. Amin bukan termasuk Al-Fatihah, tapi dia harus dibaca oleh imam maupun makmum. Para umat yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah yang dimaksud dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Secara singkat, kita minta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan tersebut dan supaya kita dimudahkan untuk mengamalkan jalan tersebut, tidak seperti orang Yahudi yang mengetahui tapi dia tidak mengamalkan, tahu jalan yang lurus tapi dia tidak menempuh, dan tidak seperti orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Nah, sekarang apa makna jalan yang lurus tersebut? Para ulama menjelaskan jalan yang lurus tersebut, ada yang menafsirkan dia adalah Islam. Ada yang menafsirkan jalan yang lurus adalah Al-Quran, dan tafsiran-tafsiran yang lain. Tapi kalau kita perhatikan, maka sebenarnya semuanya bermuara pada satu perkara. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus, jalan yang menyampaikan kita kepada surga, yang menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah Islam. Dan Islam tersebut sebagaimana kita tahu sumbernya adalah dua, yaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi jalan yang lurus tersebut adalah Islam, dan Islam sumbernya adalah Al-Quran dan juga hadis. Dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman generasi terbaik, pemahaman orang-orang yang telah dipuji oleh Allah dan juga Rasul, maka inilah jalan yang lurus. Dari sini kita menyadari bahwa kalau memang setiap hari kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dan kita mengetahui bahwasanya jalan yang lurus tersebut adalah Islam ini, Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, yang tidak ada di sana kotoran yang mencampurinya berupa bid'ah-bid'ah di dalam agama. Maka doa bukan hanya sekedar doa. Kalau kita sudah berdoa setiap hari dan kita ulang-ulang, dan kita tahu bahwasanya jalan yang lurus adalah Islam, jalan yang lurus adalah Al-Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka adalah kita berusaha untuk mengetahui
mempelajari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Karena doa tidak boleh hanya sekedar doa. Kita berdoa setiap hari ingin rezeki, maka kita berusaha meminta kepada Allah dan menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki tersebut. Kita ingin punya anak, maka kita berdoa kepada Allah dan menempuh jalan untuk memiliki anak dengan cara menikah. Kita sakit, berdoa kepada Allah supaya diberikan kesembuhan. Demikian pula diiringi dengan usaha bagaimana supaya mendapatkan obat yang cocok untuk penyakit kita. Datang ke dokter, mencari obat yang sesuai dengan penyakit kita. Demikian pula kalau kita berdoa setiap hari, meminta ditunjukkan jalan yang lurus, dan jalan yang lurus adalah yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, maka kita harus mengambil sebabnya. Apa sebabnya? Ya kita harus mempelajari Al-Quran dan hadis. Kita harus mau belajar menuntut ilmu agama. Jangan sampai doa hanya sekedar doa saja. Maka di sini kita dorong diri kita, khususnya para ummahat, meskipun kita berada di negeri yang minoritas, maka jangan sampai kita lemah dan kurang semangat di dalam menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah, kita bisa mendatangkan dai dari negeri kita. Alhamdulillah, di sana ada fasilitas, ada teknologi yang dengannya seseorang bisa menimba ilmu agama dimanapun dia berada. Kalau kita memang punya keinginan yang kuat, mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus, maka ini adalah kuncinya. Apa kuncinya? Kita mau belajar, mau mempelajari agama Allah SWT. Harus ada waktu yang kita sisihkan untuk mempelajari agama Allah. Tentunya kita memerlukan bimbingan. Belajar agama itu ada prioritasnya, ada yang didahulukan daripada yang lain. Kita harus melihat siapa yang kita ambil ilmunya, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang benar-benar murni, ilmu yang benar-benar sahih, ilmu yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Belajarlah dari para asatidzah ahlu sunnah wal jamaah, para asatidzah yang mereka memang dikenal perhatiannya terhadap tauhid, perhatiannya terhadap sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, tentunya tadi sudah disebutkan, setelah seseorang mengilmui maka dia mengamalkan. Kalau memang kita ingin mendapatkan jalan yang lurus, setelah kita sungguh-sungguh belajar, menimba ilmu, maka kita mengamalkan apa yang kita ilmui sampai kita meninggal dunia. Dan semakin kita mengamalkan apa yang kita ilmui, maka Allah SWT akan menambahkan ilmu kepada diri kita, sedikit demi sedikit. Mungkin kita menghadiri majelis ilmu hanya bisa sekali dalam sepekan, tidak masalah. Tapi niatkan ketika kita menghadiri majelis ilmu, ana ingin duduk selama 1 jam, 1,5 jam, ingin mengamalkan apa yang ana dengar.
Kalau niat kita dari awal seperti itu, maka insya Allah ilmu akan masuk dan akan mudah masuk di dalam diri kita, sehingga setiap kali dia pulang dari kajiannya, dia menemukan tambahan iman, dia mendapatkan tambahan ilmu dan juga amalan. Seandainya itu terus dan istiqomah, maka berapa banyak ilmu yang akan dia dapatkan. Dan mungkin saja seseorang dia baru saja mungkin terbuka hatinya untuk menghadiri majelis ini, mengenal sunnah, tetapi dia memiliki jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Dia memiliki niat yang benar di dalam menuntut ilmu. Mungkin saja dia bisa menyaingi, menyalip orang yang sudah terlebih dahulu lama belajar sunnah. Kenapa demikian? Karena dia tahu bagaimana cara menuntut ilmu dan bahwasanya ilmu ini perlu amalan. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengilmui agama ini dan juga mengamalkan isinya. Dan semoga Allah SWT menyatukan kita semuanya di atas as-siratul mustaqim sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Masih ada waktu, ibu-ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, kami persilakan. Mau tanya tentang, kita kan harus belajar dari ustadz-ustadz yang sunnah gitu. Sekarang kan banyak ustadz-ustadz muda yang sunnah, tapi kita kan tidak tahu mana yang betul-betul itu sunnah, apakah ada kategorinya gitu Ustaz? Kalau sudah terkenal kita sudah tahu semua memang itu sunnah, tapi yang banyak kan sekarang banyak sekali yang muda-muda itu memberikan ceramah juga gitu. Ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Tentunya ini adalah sebuah kegembiraan dan kebahagiaan bagi kita semuanya datang setelah dai-dai yang sudah tua, para dai yang mereka relatif lebih muda. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan kita semua. Alhamdulillah. Karena mereka dahulu melihat para asatidzah, melihat para duat, dan orang tua mereka merasa mendapatkan faedah, dan orang tua mereka ingin supaya anak-anak mereka juga bisa menjadi seorang dai, mengajarkan manusia agama Allah SWT. Sekali lagi tentunya ini adalah sebuah kabar yang menggembirakan, karena dai-dai yang tua sebentar lagi mereka akan meninggal, sebentar lagi mereka akan meninggalkan dunia ini, akan dan harus digantikan oleh dai-dai yang muda. Maka bagaimana sikap kita setelah itu? Seandainya kita melihat dai-dai yang muda, yang alhamdulillah mereka mulai memiliki peran, mulai mengajarkan, mulai tampil. Kalau memang kita belum mengenal mereka, maka caranya adalah kita bertanya kepada dai-dai yang terlebih dahulu, dai-dai yang sudah terlebih dahulu, yang senior. Karena biasanya mereka ada hubungan, mereka ada grup. Hingga seandainya ada seorang dai yang mungkin dia dai ahlu sunnah, dai kepada tauhid, tapi belum kita kenal, biasanya kita saling sharing di dalam grup. Ada yang kenal ini enggak? Oh ya, dia lulusan dari pondok Al-Furqan. Oh, dia dari pondok Al-Bukhari. Masya Allah, orangnya bagus. Lulusan dari Islamic University of Medina. Oh ya udah, pondok, tidak masalah. Belajar dari dai tersebut. Jadi alhamdulillah, perkara yang insya Allah mudah, dan kita bisa menanyakan kepada para dai yang
sudah terlebih dahulu mereka terjun di dalam dakwah ini. Wallahu taala a'lam. Nah, boleh. Anak saya tadi malam Ya. apa itu mustahil, yang tentang mustahil mutlak itu. Kalau Abu Bakar dan Umar saja tidak termasuk siapa apakah ada kalau ulama-ulama semacam Syekhul Islam banyak dan yang lain itu termasuk juga mustahil yang bagaimana dok? Baik. Apa yang disebutkan dalam kajian terakhir itu tadi malam itu maksudnya adalah dalam rangka bantahan. Dalam rangka bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak memahaminya kecuali mujtahid mutlak. Dan mujtahid mutlak adalah orang yang memiliki sifat yang pertama demikian dan demikian, yang kedua demikian dan demikian. Kalau kita cocokkan syarat-syarat ini, sifat-sifat ini di dalam diri Abu Bakar, dan kita tahu bahwa Abu Bakar tentunya dia termasuk mujtahid mutlak, manusia yang paling afdal setelah para nabi dan juga para rasul. Tentunya beliau termasuk mujtahid mutlak, al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Beliau ada termasuk khalifah yang memiliki sifat rusyd, yaitu memiliki ilmu yang lurus. Dan beliau adalah al-mahdi yang diberikan hidayah mengamalkan ilmunya. Banyak di sana dalil-dalil yang menunjukkan tentang bagaimana kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga di awal ketika Nabi SAW meninggal dunia, terjadi beberapa perkara besar. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berbeda pendapat dalam permasalahan tersebut. Contoh misalnya, apakah Nabi SAW meninggal atau belum meninggal? Tersebar berita bahwasanya beliau SAW meninggal dunia. Dan ada di antara sahabat yang tidak percaya demikian. Kenapa demikian? Karena cinta yang dalam yang ada di dalam hati mereka, sehingga ketika dikabarkan tentang kematian Nabi SAW, mereka tidak percaya. Bahkan orang seperti Umar bin Khattab sampai mengangkat pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad SAW meninggal dunia, maka saya akan bunuh dia. Para sahabat tidak ada yang berani. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu beliau ada keperluan dan masuk ke dalam masjid, kemudian masuk ke dalam rumah Aisyah, dan di situ ada jasad Nabi SAW dibuka oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah yakin beliau SAW meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq menciumnya, mencium kening beliau dan mengatakan tibta hayyan wa mayyitan. Merasakan wanginya Nabi SAW padahal beliau sudah meninggal dunia. Engkau wangi ketika engkau masih hidup maupun setelah engkau meninggal dunia. Kemudian dengan tenang beliau keluar dari rumah Aisyah menuju Masjid Nabawi, naik di atas mimbar dan mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal dunia. Beliau ingin mengingatkan yang pertama, kita ini bukan menyembah Muhammad, kita menyembah Allah. Yang kedua, ingin mengingatkan bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar sudah meninggal dunia. Padahal di situ ada Umar bin Khattab. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut.
Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha hidup dan tidak akan meninggal dunia. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seperti nabi-nabi sebelumnya, beliau meninggal dunia. Umar bin Khattab ketika mendengar ayat tersebut, beliau mengatakan seakan-akan saya baru mendengar ayat tersebut. Tapi lihat, sesuatu yang besar, perselisihan yang besar diselesaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Di sana ada beberapa kejadian yang lain. Syahidnya di sini, Abu Bakar As-Siddiq semuanya sepakat beliau adalah seorang mujtahid mutlak. Umar bin Khattab juga demikian. Nah, orang-orang tersebut yang ingin menjauhkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah mengatakan mujtahid mutlak sifatnya harus demikian dan demikian. Baik, sekarang kita lihat Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan mujtahid mutlak. Apakah beliau memiliki sifat-sifat ini? Kalau ternyata beliau tidak memiliki sifat ini, berarti ini adalah sesuatu yang kamu adakan sendiri. Buktinya Abu Bakar As-Siddiq yang kita sepakat beliau adalah mujtahid mutlak tidak memiliki sifat yang kau sebutkan. Ini sifat yang diada-adakan, tujuannya adalah supaya menakut-nakuti manusia sehingga mereka tidak berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga mereka tidak sedikit-sedikit mengatakan dalilnya adalah demikian dan demikian. Itu maksudnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentunya beliau adalah termasuk mujtahid. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad. Banyak a'immah yang mereka adalah imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka memiliki derajat sebagai seorang mujtahid mutlak. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Baik. Ada satu Fazal. pertanyaan 2 hari yang lalu yang di Bang Masjid itu Ustaz ada yang sampai apakah sudah ada di masa ini dan kalau memang ada keberadaannya itu di mana gitu. Ada yang bertanya kepada saya, aku tidak bisa menjawabnya. Ya. Kita meyakini sesuai dengan dalil yang sampai kepada kita. Dan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya mereka sudah ada. Bahkan sudah ada sejak zaman Dzulqarnain. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi kisah Dzulqarnain dan Ya'juj dan juga Ma'juj, di mana dulu mereka adalah sejak dahulu membuat kerusakan. Sampai akhirnya ada yang meminta kepada Dzulqarnain untuk membuat sebuah benteng yang besar sehingga menghalangi Ya'juj dan juga Ma'juj keluar dan amanlah manusia dari kerusakan mereka. Dan disebutkan dalam hadits mereka setiap hari berusaha untuk menjebol benteng tersebut. Tapi setiap kali mereka sudah hampir berhasil menjebolnya, kemudian mereka pulang ke rumahnya masing-masing di pagi harinya, ternyata mereka mendapatkan lubang tersebut sudah dikembalikan oleh Allah SWT. Sampai suatu saat kelak Allah SWT mengizinkan mereka untuk keluar dari benteng tersebut. Dan itu terjadi setelah meninggalnya Dajjal, setelah terbunuhnya Dajjal di tangan Isa alaihissalam. Di mana mereka berada, kita tidak diberitahukan tentang keberadaan mereka. Tapi kita adalah orang yang beriman, orang yang percaya, membenarkan kabar yang berasal dari Allah dan juga Rasul. Kita yakin mereka berada di bumi, di sebuah tempat di bumi, dan kita tidak mengetahui di mana mereka berada. Sebagaimana Dajjal yang dia sudah ada di bumi ini,
dan kelak akan dikeluarkan oleh Allah SWT, dan kita tidak mengetahui di mana dia berada. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Mungkin dari Bapak. Ya. Disebutkan tadi tanda-tanda kematian ada di punggungnya. Itu dalam hadis ada nggak Ustaz keterangannya? Apa itu tandanya? Disebutkan. Ya, dia bagian dari anggota badan manusia, entah kayak seperti daging atau bagian dari anggota badan manusia, seperti daging. Daging tubuh atau? Ya, seperti daging tubuh, atau dia memiliki warna yang berbeda dengan warna kulit yang lain. Saya mau nanya tadi soal amin dalam setelah Fatihah, dalam sholat, apa dia termasuk wajib dalam sholat, sehingga kalau nggak baca atau lupa baca harus diusahakan? Iya, termasuk kewajiban sholat. Kalau berjamaah, apakah semua harus baca amin juga? Semuanya membaca amin, baik imam maupun makmum, maka dia membaca amin. Ya. Dalam keadaan kita sendirian, kita juga membaca amin. Nah, ya. Jazakallah khair penjelasannya. Melanjutkan pertanyaan tadi tentang mujtahid mutlak, Ustaz. Ya. Itu secara harfiah itu apa maknanya, Ustaz? Pengertian apakah itu orang nomor satu gitu dalam agama, atau mana sih? Ya, mujtahid mutlak dia memiliki kedudukan yang paling tinggi tentunya. Jadi dia memiliki ilmu yang luas dari yang berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan bahasa Arab, dan ilmu-ilmu yang lain yang merupakan ilmu alat untuk berijtihad. Maka orang yang seperti ini dia tidak boleh taklid. Dia harus berijtihad, bersungguh-sungguh melihat dalil. Kemudian dia beristinbat, mengeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Ini kedudukan yang tertinggi tentunya di antara para mujtahidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang ulama dia berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala, dan kalau dia salah maka dia mendapatkan 1 pahala. Dan di sana ada mujtahid yang di bawahnya. Mujtahid yang di bawahnya, yaitu dia merupakan mujtahid tapi dalam bidang tertentu saja. Mungkin dia mujtahid dalam bidang bidang waris misalnya. Atau dia mujtahid dalam bidang ibadah yang mahdhah misalnya. Nah, ini dia bukan mutlak. Dalam keadaan seperti ini dia bukan mutlak. Dia adalah seorang mujtahid yang juz'i, ya, yang pada bagian tertentu saja. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Baik, ibu-ibu masih ada? Ustaz, saya. Ada? Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh keluarga senantiasa Allah rahmati, Amin. ini senantiasa berbarokah, Amin. dan kita bisa mengamalkan. Pertanyaan saya Ustaz, ada 2. Satu, saya pengen tahu bagaimana sebenarnya kriteria yang sesungguhnya tentang ahli sunnah. Bagaimana kriteria ketika seseorang dikatakan bahwa dia seorang yang ahli sunnah. Kemudian yang kedua Ustaz, kalau seandainya sekarang saya memiliki sedikit ilmu dan saya misalnya bisa membedakan bagaimana kehidupan keluarga saya di masa lalu, ya, misalnya waktu kecil saya mengetahui bahwa
tahu bahwa itu enggak. Nah, itu aja juga. Terima kasih. Baik. Jazakumullah khairan. Yang pertama tentang hakikat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berasal dari atau terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ahlu, dan yang kedua adalah as-sunnah. Ini maksud dengan ahlu di dalam bahasa Arab adalah orang yang paling dekat dengan sesuatu. Misalnya, seorang laki-laki mengatakan hada atau haula'i ahli. Mereka ini adalah ahliku. Maksudnya adalah mereka adalah orang yang paling dekat denganku. Istri, anak-anak, orang tua. Orang Arab mengatakan ahlu. Mereka ini adalah ahli. Di dalam bahasa kita dikenal ahli teknik, ahli arsitek, ahli kedokteran. Itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Maksudnya adalah orang yang paling dekat dengan ilmu arsitek, orang yang paling dekat dengan ilmu kedokteran. Kenapa mereka paling dekat? Bukan berarti manusia yang lain tidak tahu. Kita meskipun tidak masuk ke dalam kuliah kedokteran, tapi sedikit-sedikit kita tahu tentang kesehatan. Meskipun kita tidak masuk di jurusan teknik arsitek, tapi ya sedikit-sedikit kita tahu bangunan terdiri dari tiang, ada tembok, dan itu sedikit-sedikit kita tahu. Tapi siapa yang ahli? Tentunya orang yang berkecimpung, orang yang belajar pagi dan sore, bahkan di sana ada ujian selama 4 tahun dia belajar tentang ilmu tersebut. Dia dinamakan sebagai ahli. Kayak kita katakan yang paling dekat. Bukan berarti yang lain sama sekali tidak tahu, tapi yang paling dekat adalah ahli. Kenapa dinamakan ahlinya? Karena dia belajar, dia praktek, dia melihat langsung. As-sunnah adalah sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi SAW adalah jalan Nabi SAW. Karena sunnah secara bahasa artinya ada jalan. Dan jalan beliau SAW adalah Islam. Islam yang beliau bawa, itulah jalan hidup beliau. Itulah yang beliau amalkan. Berarti ahlus sunnah adalah orang yang paling dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka dinamakan orang yang paling dekat? Bukan berarti yang lain tidak mengenal Islam, bukan berarti ahlul bidah sama sekali tidak sholat. Karena ahlus sunnah adalah orang yang paling dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belajar dan tidak mengenal umur. Yang masih kecil kita dekatkan dengan Al-Quran, kita ajari mereka sunnah Nabi SAW. Ketika mau tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kita ajarkan mereka sunnah. Yang muda juga demikian. Yang tua pun mereka masih bersemangat untuk mempelajari sunnah Nabi SAW. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah di mana-mana mereka yang paling bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Kadang dalam satu masjid ada beberapa kajian. Ada kajian yang mengajarkan kepada sunnah dan ada selain itu. Dan diakui atau tidak,
mereka melihat sendiri. Bagaimana ketika kajian Ahlussunnah wal Jamaah, berbondong-bondong manusia datang dari berbagai kalangan, status, yang muda maupun yang tua, semangat semuanya untuk mempelajari agama Allah SWT. Sementara yang lain tidak demikian. Karena memang kita mendorong untuk berilmu dan juga beramal. Karena itulah jalan yang lurus. Seperti yang baru saja kita sampaikan. Intinya apa? Kita disuruh belajar. Bagaimanapun kesibukan kita, bagaimanapun kedudukan kita, kita belajar semua. Ingin menempuh jalan yang lurus, belajar. Kemudian kita amalkan ilmu tersebut. Sehingga banyak di antara mereka sudah tua juga masih, Masya Allah, ikut belajar bahasa Arab. Mereka ikut menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Padahal umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun. Masih punya semangat untuk menghafal juz amma. Masih mengikuti kajian tajwid. Dan ini subhanallah jarang ditemukan di yang lain. Tapi mereka adalah orang yang memang memiliki semangat untuk mempelajari agama Allah. Sehingga mereka pun memiliki sifat ahlun tadi, orang yang dekat dengan sunnah. Ditambah yang kedua, mereka dekat karena mereka mengamalkan, berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau sudah kenal sunnah, mulailah sedikit demi sedikit berubah dari sisi akhlaknya, dari sisi ibadahnya. Yang sebelumnya dia tidak menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, mulailah dia menjaga sholat berjamaah di masjid. Sehingga masjid-masjid mereka yaitu Ahlussunnah penuh. Bahkan masjid yang sebenarnya bukan Ahlussunnah, kita dapatkan yang memenuhi shaf adalah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bawa orang tua mereka, mereka bawa anak-anak mereka untuk menghidupkan dan merendakan masjid-masjid Allah SWT. Maka pantaslah mereka dinamakan sebagai seorang Ahlussunnah. Jadi ini bukan hanya sekedar klaim mengatakan dirinya sebagai Ahlussunnah. Kita lihat pengamalannya. Bagaimana kenyataannya? Apakah benar dia semangat untuk mempelajari sunnah Nabi SAW? Apakah benar yang dia amalkan sehari-hari adalah sunnah Nabi SAW? Ada dalilnya? Kalau memang benar, alhamdulillah, maka klaim tersebut adalah benar adanya. Tapi kalau tidak, maka itu adalah klaim yang tidak benar. Dan sungguh mudah seseorang hanya sekedar mengklaim, mengatakan saya Ahlussunnah, itu adalah sesuatu yang mudah. Dan sekedar seseorang menamakan dirinya sebagai Ahlussunnah, atau seandainya kaosnya dia tulis Ahlussunnah, maka itu tidak serta-merta menjadikan dia sebagai seorang Ahlussunnah. Di sini perlu amalan, bukan hanya sekedar dakwah, bukan hanya sekedar klaim saja. Nah, kemudian yang kedua tentang saudara-saudara kita atau keluarga kita yang dahulunya belum mengenal sunnah sampai mereka meninggal dunia, mengamalkan ritual-ritual yang kita tahu sekarang ternyata ritual-ritual tersebut bertentangan dengan agama Islam. Bagaimana sikap kita? Pertama, tentunya seorang Muslim memuji Allah SWT dan bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang Allah SWT berikan kepadanya. Dia pernah melihat sendiri bagaimana orang lain, bagaimana keluarganya dalam keadaan mereka sesat, dalam keadaan mereka mengamalkan amalan yang bertentangan dengan agama ini.
Alhamdulillah, Allah SWT memberikan usia panjang, memberikan kesehatan, memberikan kehidupan, sehingga dia merasakan nikmatnya mendapatkan hidayah. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa penyimpangan terhadap ajaran Islam ini bertingkat-tingkat. Ada penyimpangan yang sampai mengeluarkan seseorang dari jalan yang lurus, mengeluarkan dari agama Islam. Dan tentunya ini adalah penyimpangan yang sangat jauh. Dan di sana yang kedua ada penyimpangan menyimpang dari jalan yang lurus tapi tidak sampai keluar dari Islam. Contoh misalnya bid'ah. Seorang muslim dia sholat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia masih melakukan 1 atau 2 atau 3 bid'ah di dalam agama ini. Dia berdosa karena dia melanggar sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan semua amalan tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Melanggar sabda Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan sesuatu yang diada-adakan, perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Dia berdosa, tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Tentunya kalau memang demikian keadaannya, karena dia sudah meninggal dunia dan kita masih hidup, maka kita mendoakan ampunan untuk beliau. Doakan dengan ampunan. Alhamdulillah kita masih hidup dan kita mendapatkan petunjuk, sementara dia melakukan dosa tersebut sampai dia meninggal dunia dan terputus amalannya. Maka kita doakan orang tua kita atau orang yang kita kenal, yang kita tahu dia meninggal bukan di atas sunnah, dengan ampunan. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah SWT, yang sebelumnya dia tersiksa di alam kubur dengan sebab bid'ah yang dia lakukan. Semoga Allah SWT mengampuni dan menghentikan adab tersebut. Tentunya ini adalah kebaikan yang besar yang dilakukan oleh seorang yang masih hidup untuk saudaranya yang sudah meninggal dunia. Kalau misalnya penyimpangannya adalah penyimpangan yang pertama, yang sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam, maka Allah SWT melarang kita untuk memohonkan ampun bagi orang tersebut. Allah SWT mengatakan, wa makana linabiyyin wa makana lin-nabiy walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin, karena syirik mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Meninggal dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, meninggal dalam keadaan dia menyembelih hewan untuk selain Allah, melakukan tumbal untuk selain Allah, maka ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan kalau sudah keluar dari agama Islam, maka Allah SWT melarang kita untuk memohonkan ampun bagi orang tersebut, walau kanu uli qurba, meskipun dia adalah keluarga sendiri, ayah, ibu, kakek, nenek. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tapi kalau perkaranya jelas bahwasanya dia menyekutukan Allah SWT, jelas bahwasanya dia adalah orang-orang yang musyrikin, maka tidak boleh kita memohonkan ampun untuk orang tersebut. Nabi Muhammad SAW dilarang untuk memohonkan ampun bagi ibunya.
Padahal saat itu beliau minta izin pada Allah. Allah larang. Ketika beliau memohonkan ampun, mau memohonkan ampun untuk Abu Thalib, dilarang. Kenapa demikian? Karena mereka adalah sudah meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah SWT. Jadi kalau misalnya kita bersedih karena kita tidak bisa memohonkan ampun untuk mereka, maka ketahuilah Nabi SAW telah menimpa beliau apa yang menimpa kita. Beliau ingin memohonkan ampun untuk ibunya, tapi dilarang oleh Allah SWT. Akhirnya beliau meminta izin untuk berziarah ke makam ibunya saja, tapi tidak memohonkan ampun untuk ibunya. Itu kalau memang jelas perkaranya. Tapi kalau tidak jelas, contoh misalnya ragu-ragu, Ustaz saya nggak tahu bagaimana kakek saya meninggal dunia. Tapi asalnya bagaimana? Asalnya Islam, Ustaz, sholat dia. Tapi saya nggak tahu bagaimana hakikat dari amalan beliau. Kita kembali ke asal. Kalau memang setahu kita beliau adalah seorang muslim, maka kita memohonkan ampun untuk beliau. Karena asalnya adalah dia sebagai seorang muslim. Kita memohonkan ampun untuk beliau. Kalau masih ragu-ragu, maka kita berdoa dengan doa yang umum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang muslim, baik laki-laki maupun wanita. Maka kita niatkan kalau memang keluarga kita tersebut statusnya sebagai seorang muslim di sisi Allah, maka dia masuk ke dalam doa tadi. Allah Ta'ala a'lam. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan sebelum kita tutup, ada pertanyaan berhadiah. Hadiahnya oleh-oleh dari Indonesia. Jawab dulu. Jawab dulu. Dulu. Harus bisa dulu. Oleh-oleh yang pertama, jahe merah dari Lebak. Satu ini untuk sendinginnya. Iya. Baik, bisa dibantu panitia di akhwat. Pertanyaannya, tadi kita sempat menukil ucapan seorang ulama ahlu sunnah yang menyebutkan bahwasanya doa Al-Fatihah adalah doa yang paling bermanfaat. Siapakah nama ulama tersebut? Acung dulu ditunjuk baru menjawab. Sudah. Udah? Baik. Fadhal. Siapa? Siapa tadi yang jawab? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masya Allah, dapat jahe merah. Ya. Silakan hadiahnya, Bu. Baik. Hadiah yang kedua, besar. apa namanya ini? Besar ya hadiahnya. Tempe orek ya. Ini istimewa, Bu. Ini buatan ibu saya sendiri. Wah. Paling katanya untuk Sano kalau ke Amsterdam. Baik. Nah, untuk hadiah. Pertanyaan yang kedua, apa makna tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus? Tunjuki di sini kita sebutkan tadi ada dua makna. Tunjukilah jalan yang lurus. Baik. Silakan. Bu Suci. Nah, Bu. Mbak yang muncul itu yang dia Bu Suci. Nah, silakan Bu. Kita doakan moga-moga bisa jawab, bisa pulang bawa tempe orek. Ya. Jadi lapar. Baik. Sebentar. Yang pertama, nampakkanlah jalan tersebut. Masya Allah, nampakkanlah jalan tersebut. Yang kedua, Setelah jalan tersebut ditampakkan di depannya, tunjukkanlah bagi kita untuk melangkah dan Masya menempuh Allah. jalan tersebut. Masya Allah.
Masya Allah. Jadi makan tempe orang. Baik, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Sengaja Semangat. Piala di atas ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi